Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Idam Azwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN. Perkenalkan, nama saya Ika Monika dengan NIM 122211035. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Yang pertama, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Henry Randall White dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Jawabannya itu, Henry Randall White menurut pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antara manusia baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan manusia dengan negaranya. Dalam definisi ini, Kerr lebih fokus pada tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kesamaan utama antara definisi White dan Kerr adalah bahwa keduanya memfokuskan pada aspek-aspek yang terkait dengan kewarganegaraan dan peran warga negara. Namun perbedaan utama antara definisi tersebut adalah bahwa White mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan negaranya, sedangkan Kerr lebih fokus pada tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempersiapkan warga negara yang baik untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya. Pertanyaan kedua, berikan 3 contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan dalam kelas. Yang pertama, penggunaan teknologi dan media digital. Inovasi ini memanfaatkan teknologi dan media digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Siswa dapat menggunakan komputer dan smartphone untuk mengakses informasi, membuat presentasi, dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Penerapannya itu, guru dapat menggunakan video, simulasi, dan permainan online untuk mengajarkan konsep-konsep kewarganegaraan. Yang kedua itu, model pembelajaran yang berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Model pembelajaran yang dikembangkan memiliki berbagai jenis sumber dan pengembangan yang membedakan pendekatan yang digunakan. Model pembelajaran ini memiliki sasaran akhir perubahan tingkah laku siswa. Contoh penerapannya itu, guru dapat menggunakan model pembelajaran ini untuk membimbing, membantu dan pengembangan kurikulum, penetapan materi pembelajaran, dan peningkatan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga itu, pembelajaran berbasis masalah. Inovasi ini melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kewarganegaraan, seperti bagaimana meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses kewarganegaraan atau bagaimana mengatasi konflik-konflik sosial. Penerapannya itu, guru dapat memberikan siswa masalah-masalah terkait dengan kewarganegaraan, seperti bagaimana meningkatkan partisipasi warga negara dalam berproses kewarganegaraan. Siswa kemudian dapat bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut, membangun keterampilan-keterampilan kritis dan kreatif yang diperlukan dalam berpartisipasi dalam proses kewarganegaraan. Pertanyaan yang ketiga itu, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Everett. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Jawabannya itu, Joseph Schumpeter dan Roger Everett adalah dua tokoh yang memberikan definisi inovasi yang berbeda. Berikut ada perbandingan definisi inovasi menurut keduanya. Menurut Joseph Schumpeter, inovasi adalah penerapan pengetahuan dan teknologi baru dalam dunia usaha. Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi ketika para pengusaha melakukan inovasi.
Inovasi ini dapat memicu peniruan oleh pengusaha lain yang pada akhirnya meningkatkan hasil produksi. Sedangkan Roger Effort mendefinisikan inovasi sebagai proses komunikasi yang mengidekan ide baru kepada masyarakat. Menurutnya inovasi dapat menyebar ke seluruh masyarakat dengan pola yang dapat diprediksi. Roger juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi tentang inovasi. Penerapan definisi inovasi dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks inovasi pembelajaran, kedua definisi inovasi tersebut dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Joseph Schumpeter, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, inovasi dapat terjadi dengan menerapkan pengetahuan dan teknologi baru dalam metode pengajaran. Masalahnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa. Yang kedua itu menurut Roger Effort, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, inovasi dapat terjadi melalui proses komunikasi yang efektif dalam menyebarkan ide-ide baru tentang kewarganegaraan kepada siswa, misalnya penggunaan media elektronik, media cetak, dan komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Soal yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Jawabannya, manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata dan mendorong mereka untuk berpikir secara kritis. Dalam proses ini, siswa akan belajar untuk menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai opsi, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan kolaborasi. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja secara kolaboratif dan dengan teman-teman mereka untuk menciptakan produk atau layanan dari suatu masalah. Hal ini melatih siswa untuk bekerja dalam tim, berbagai ide, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman tentang demokrasi. Melalui proyek-proyek yang terkait dengan demokrasi, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, dan nilai-nilai demokrasi lainnya. Contoh proyek untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi itu, yang pertama itu simulasi pemilihan umum. Siswa dapat melakukan simulasi pemilihan umum di kelas di mana mereka mempelajari proses pemilihan umum, memahami peran pemilih, dan kampanye pemilihan. Mereka dapat mempelajari berbagai partai politik. Yang kedua itu penelitian tentang sistem pemerintahan. Siswa dapat melakukan penelitian tentang berbagai sistem pemerintahan di dunia seperti demokrasi, parlementer, presidensial, atau campuran. Mereka dapat membandingkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Yang ketiga itu diskusi dan debat tentang isu kontroversial. Siswa dapat memilih isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi serta hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, atau kesetaraan gender. Seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, atau kesetaraan gender. Mereka dapat melakukan diskusi dan debat mengenai isu-isu tersebut. Soal yang kelima itu, sebutkan dan jelaskan dua metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Jawabannya metode penilaian autentik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terdapat dua metode penilaian autentik yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Berikut penjelasan mengenai kedua metode tersebut. Yang pertama itu penilaian diri. Metode ini melibatkan siswa dalam mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi.
Pada penilaian diri, siswa diminta untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan mereka sendiri. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Metode ini melibatkan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Penilaian proyek melibatkan analisis proses yang digunakan oleh siswa untuk menghasilkan respon mereka terhadap perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dalam penilaian proyek, siswa diminta untuk memainkan peran aktif dalam keaktifan dan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.